Saya bilang, Gus, ini kita punya Riyadhah begini, mohon sarannya. Nah, beliau menyarankan diperkuat dengan santun. Alhamdulillah nih pemirsa masih bergabung lagi nih bersama kita di Nikmat Sedekah. Insya Allah Banyak banyak berkah. Ngomong-ngomong soal Fadilah Yasin Pak, kan pastinya banyak nih dari pemirsa yang juga baca gitu. Sebenarnya essence dari baca surat Yasin itu sendiri biasanya buat apa sih? Apakah kayak buat menyembuhkan penyakit, memperlancar urusan gitu, atau kayak buat mati syahid? Kan ada juga tuh kayaknya hadisnya. Nah buat ini mati Kum syahid. pemirsa ya kita langsung aja ke pelakunya. Oh gitu. iya. Karena ya Om Bejo ini namanya emang Bejo ya. Iya. Jadi dari lahir udah Bejo. Iya. Nah beliau nih Pak Insinyur Haji Bejo Rudiantoro. Beliau benar-benar menikmati Fadilah Surah Yasin sampai kemudian mengantarkan beliau menjadi pengusaha dan kemudian orang hebat, alhamdulillah dengan izin Allah. Dan surat Yasin ini kan nggak pakai mikir kalau buat orang Indonesia, karena rata-rata orang Indonesia itu hafal. Tinggal masalah rajinnya. Nah cerita keajaibannya gimana? Yuk mari kita dengar dari beliau langsung. Asik. Langsung aja Om. Biar Indonesia apa Yasinan. Boleh juga tuh. Luar biasa kalau boleh kita tuh. begini, Indonesia Yasinan. Gitu ya. Kita dari situasi sulit seperti ini kan, kita gerakkan semua untuk Yasinan bersama-sama. Setuju. Setuju. Jadi nyambung yang tadi, saya ke Jakarta, terus mulai merintis usaha, awalnya di bidang jasa konsultan bidang kehutanan. Suatu saat saya punya mimpi baru, katakanlah begitu. Karena memang ada tren-tren perubahan di sektor-sektor pembangunan bidang usaha begitu. Suatu saat mimpi saya pengen berusaha di bidang oil and gas. Minyak pemirsa. Ya, di services ya. Sekalipun saya alumninya bukan bidang itu, saya dari forestry, dari kehutanan begitu. Iya. Udah mantep lah ini. Karena mimpinya dulu saya pengen taruh dulu mimpi. Iya, mimpi taruh dulu. Kenapa kok ada di situ? Pengennya cuma sederhana aja. Kalau kerja saya dibayar dolar gitu. Karena kalau di oil and gas dapatnya dolar. Setelahnya kan enggak gitu kan. Tapi setelah saya memulai ini ternyata juga tidak mudah. Ya kan? Banyak benturan-benturan. Ketika kita mencoba ketemu klien atau orang yang berkepentingan ditanya, Anda dari mana? Saya dari Jogja, kuliah di mana? Kehutanan. Orang kehutanan kok kerjaannya oil and gas, apa bisa, apa nyambung gitu. Gak nyambung. Jadi ini satu tantangan. Satu, yang kedua juga mengenai peralatan dan sumber daya manusia yang mendukung kita. Perlu kita bangun organisasinya, siapkan peralatannya gitu. Nah, dalam situasi yang sudah kita putuskan untuk melangkah ke sana dengan semua persiapan-persiapan yang ada, tapi ternyata harapan tidak segera seperti apa yang kita harapkan. Gitu kan. Kita seperti di tengah lautan yang terombang-ambing, mau kemana nih? Enggak jelas begitu. Bahkan terancam tenggelam. Ya, udah beratlah tiap bulan kita masih menutup operasional, belum ada pemasukan dan lain-lain begitu. Akhirnya kita putuskan dengan semua staf yang ada sekitar 20-an orang waktu itu. Kalau sore begitu kita masuk jam 4 sore, tinggalkan semua pekerjaan, kita gelar tikar, kita yasinan bareng. Nah, ini pemirsa. Iya. Ini pemirsa. Udah tinggal gelar tikar sama istri sama suami di rumah kontrakan kebeli. Nanti gelar tikar di dagangan, ya, terus yasinan, insya Allah laku. Insya Allah. Insya Allah. Terus gelar tikar di samping yang sakit, insya Allah sembuh. Dan banyak lagi. Terus. Ya, jadi inspirasinya adalah gitu kan. Ya dari kalau di kampung-kampung dulu kan orang sakit dibacakan yasinan gitu kan. Jadi kira-kira ya Allah, kalau memang usaha ini cocok dan baik buat saya, berikanlah jalan keluar. Tapi sekiranya kok ini menurut engkau tidak cocok, tidak baik buat kami, ya berikan solusi yang lain. Siap. Nanti biar tidak buang waktu di situ, biar tidak larut dalam kesusahan di situ, kira-kira begitu. Dia nggak tenggelam. Ya, 40 hari full kita yasinan. 40 hari juga? 40 hari. Wah, sama ya, Iya. Sama. 40 hari. Iya. Nanti tiap sore nggak putus 40 hari, gelar tikar. Hajar terus? Hajar terus. Tiap sore. Sama karyawan? Semua karyawan. Ya. Allah. Semua karyawan. Jadi termasuk ke Riyadhah nih. Termasuk Riyadhah. Riyadhah, ya. Selesai 40 hari, kita potong kambing, makan bersama, sama doa bersama. Ini, enak. Kebetulan saya punya ikut menjadi semacam pengurus di pondok pesantren di Jombang. Ini kita bangun awal dengan teman di Jombang. Saya bilang, Gus, ini kita punya
Riyadhah begini, mohon sarannya. Nah, beliau menyarankan diperkuat dengan santunan anak yatim. Itu benar. Ya. Itu benar. Jadi Santunan anak Yasin yatim. sama sedekah ya. Iya. Yasin sama yatim, Iya, Yasin iya. sama sedekahan. Iya. Nah, di acara Yasinan itu saya undang beberapa kolega. Ada salah satu direktur BUMN yang saya undang. Saya nggak sebut namanya BUMN-nya begitu. Saya undang, terus saya tanya, saya minta pendapatnya, Mas gimana Mas kalau mau cari kerjaan di bidang ini caranya gimana? Saya bilang gitu. Cobalah ketemu seseorang disebutkan namanya, coba ketemu orang ini begitu. Beliau aktif di bidang itu. Saya temuin beliaunya. Ya alhamdulillah mau menerima gitu. Saya juga heran juga. Oh, dimudahkan. Iya, dimudahkan. Ini setelah 40 hari Yasinan. Iya, setelah 40 hari Yasinan. Masih Jadi setelah percaya loh, pemirsa. Yasinan selesai, hari berikutnya saya coba temui orang itu. Ini. Ya, kita belum kenal, nggak ada referensi, ya langsung selonong boy aja lah ibaratnya begitu. Iya, dan Selonong, diterima. Diterima. Tapi itu setelah plus 40. Iya. Setelah 40 hari. Makanya pemirsa saya itu dengan izin Allah ya, ngajarin tuh 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Iya. Mau apa-apa, jangan jalan dulu. Ke Allah dulu. Dan bawa yang Allah suka. Salah satu yang Allah suka kan Quran. Logikanya begitu. Kemudian ketika kita baca Quran, kan Quran ini kayak lautan ya, ayatnya banyak, suratnya banyak. Allah bilang, faqra'u ma tayassaru minal Quran. Baca yang paling mudah buatmu. Lah buat orang Indonesia itu Yasinan. Ya udah Yasinan, nanti hari keempat baru jalan. Hari ke-8 baru jalan, hari ke-15 baru jalan, hari ke-22 baru jalan, hari ke-41 baru jalan. Nah ini saya ketemu kemudian ceritanya, wah kalau saya kan ilmunya doang. Karena banyak yang orang tuh langsung ke hari ke-41-nya, nggak ngelewatin 40 harinya dulu. Iya, misalnya saudara mau ngelamar si Fulan, mau lamar Fulana, atau mau nawar. Yasinin dulu bapaknya. Kalau bapaknya tahu emang gue udah mati. Oke, mau lanjut Om, gimana? Iya, jadi itu? setelah saya ketemu seseorang yang direkomendasi itu, ya alhamdulillah mendapatkan satu pekerjaan yang menurut saya pada waktu itu nilainya luar biasa. Wow. Iya. Boleh disebut nggak nilainya? Nilainya, ya cukup besar lah. Iya. Ya, ntar di belakang Cukup aja besar, deh. cukup besar. Iya. Dolar apa rupiah nih? Rupiah. Oh rupiah, masih Rupiah. rupiah. Itu cukup ya. besar. Cukup besar. Cukup besar. Tapi amazing ya dari nggak ngerti, dari nggak tahu. Iya. Dan MSC-nya banyak. terancam karena, ditutup. Karena pekerjaan ini pekerjaan yang tidak mudah. Survei laut. Survei laut. Survei laut. Bukan buat jalan-jalan nih survei laut Bukan, ya. survei laut. Nanti bagaimana kita untuk mensurvei laut, untuk mengetahui isi kandungan yang di bawah laut, isinya Luar apa. biasa, anak hutan ya. Iya, nanti begitu saya datang, ketemu, ditanya, ada kerjaan ini bisa nggak? Saya sudah nggak mikir bisa. Bisa aja benar. Emang punya alat-alatnya? Punya. Iya. Nanti pokoknya iya. Setelah itu selesai baru mikir kita. Oh. Wah gimana Iya, alat-alat jalan ini? ini. Nah kita muterlah cari ke Singapura, ke Malaysia, ke negara lain untuk mencari alat-alat itu. Istilahnya begitu keluar dari Yasinan 40 hari Iya. jadi cer gitu. Iya, jadi Nah, tidak ada keraguan-keraguan untuk kita menjawab. Tidak ada keraguan. Iya. Nah, sejak itu apakah berhenti Yasinannya atau Hingga hari ini masih terus. Allahu Ya, Akbar. apalagi situasi sekarang begini, ya kan? Kita harus perkuat terus Yasinan dan juga sedekahnya maupun juga kita harus. Jadi saya menganggap bahwa saya berpunya pandangan Al-Quran ini adalah karena ini wahyu dari Allah. Yes. Setiap sisinya, setiap bagiannya adalah satu mukjizat yang luar biasa. Tuh pemirsa, setiap sisinya, setiap Setiap bagiannya, kata-katanya setiap kata adalah mukjizat mukjizat yang luar biasa. Yang luar biasa. Kalau kita nempel mesti dapat masih mukjizat. dapat. Yakinlah dengan itu. Iya. Dan itu berlaku di semua urusan ya. Semua urusan. Siap. Iya. Iki Semua Gus urusan. Bejo ini. Iya. Gus Bejo. Biar ini. bejo ini. Aku itu yang apa? Zoom. Iya pemirsa, ini udah ada yang bergabung sama kita lewat Zoom. Ada Bang Zul dari Banyuwangi dan Mas Iswandi dari Tarakan. Ini kita dialog sama Bang Zul kali ya. Iya siap. Assalamualaikum. Udah nyambung, Bang Zul? Iya. Waalaikumsalam. Iya, Banyuwangi gimana? Duren masih ada duren Banyuwangi. Cuacanya lagi buruk Ustadz, jadi panenannya nggak selancar tahun kemarin. Oh, siap. Pemirsa masih ingat ya Bang Zul ini nggak punya tangan, nggak punya kaki.
tapi beliau jadi fotografer. Bingung nggak? Profesional lagi ya. Profesional fotografer loh. Wah, Luar biasa. top ya, Ge. Nanti harus ada sesi khusus sama bareng Bang Zul. Amin. Kalau perlu Bang Zul terbang ke Jakarta. berangkat ke Jakarta ya. Hah? Langsung hadir di sini. Siap Bang Zul, silakan monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai hari ini masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli. Kalau ngomongin peluang kerja nih Ustadz, kalau ngomongin amal-amalan, kemarin saya masih putus buat ngomongin ini gitu Ustadz. Jadi saya mau nyambung Sambil ngeteh ya. kalimat Ustadz, kalimat Ustadz bahwa apapun yang kita bisa coba amalkan, apapun yang kita bisa, apapun yang mudah untuk kita ucapkan, itu coba ucapkan. Jadi saya selama ini itu hanya mengamalkan satu kalimat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan itu selalu saya ucapkan, dan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad gitu. Maka kemudian ketika saya terjun pertama kali di fotografi itu, saya jadi itu tukang foto KTP Ustadz. Foto Di KTP. tempat saya, iya. Jadi mengawali Hebat itu loh. dengan kamera kredit dulu. Oh, mikir kredit itu. Betul. Iya. Bahkan gaji dari fotografi KTP itu dengan kreditan itu masih mahalan kreditannya Ustadz. Jadi saya sih selalu yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas yang kita mampu gitu. Maka salah satu caranya adalah ya udah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad, dan ketika pertama kali masuk cita-citanya cuma satu Ustadz gitu. Ingin keliling dunia menjadi fotografi profesional dan ingin keliling dunia gitu. Alhamdulillah mungkin itu semua karena Allah Subhanahu Wa Taala semua. Jadi kesempatan pertama itu saya datang ke Turki Ustadz. Wih, Nyampe Saya tuh. datang, saya diberikan untuk datang ke Turki oleh salah satu orang penting, orang pemerintah di Turki itu mengadakan pameran bersama 19 negara langsung Ustaz. Orang pentingnya Turki loh Pak, catat tuh Pak, bukan orang penting Indonesia Pak. Bang Zul, tahan dah ceritanya ya, ntar kapan-kapan berangkat kemari deh. Karena ini udah di akhir-akhir menit juga. Ustadz Danu udah ngetok-ngetok pintu aja, udah mau ganti ya. Baik, terima kasih Bang Zul, terima kasih yang ada di Zoom, dan terima kasih pemirsa. Kita kembali sedikit ke Om Bejo nih, Pak Bejo. Iya. Apa saran buat teman-teman pemirsa se-Indonesia terkait sama Yasin? Impian, hajat, kesusahan, kesulitan? Pemirsa sekalian, saya kira kita sebagai umat Muslim jangan pernah ragu dengan surat Yasin ini ataupun seluruh isi Al-Quran saya kira jangan ragu dengan keyakinan dengan iman kita. Dan surat Yasin ini mengandung fadilah yang luar biasa dan itu sudah saya alami langsung. Allah. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah Yakin. yakinkan Wih, diri tak. gitu kan.